Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang memahami perhitungan titik impas break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 5, Sugeng Sulaiman. Saya Lutfi Herma Priliani. Saya Naila Salsabila Michelle Fendi. Saya Yola Anggita. Saya Korea Tengah Indonesia. Saya Muhammad Faiz Kurniawan. Saya Putra Prayoga. Saya Tegar Abilianza. Biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Artinya tidak akan berubah sekalipun terjadi perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap dalam akuntansi pada dasarnya adalah jenis biaya yang tidak berubah atau statis dan akan tetap dikeluarkan baik ketika tidak ada kegiatan ataupun proses produksi yang dilakukan maupun saat melakukan banyak kegiatan sekalipun. Jenis biaya tetap yang pertama ada committed fixed cost. Committed fixed cost atau yang juga disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Yang kedua ada discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost atau yang juga disebut dengan biaya tetap kebijakan adalah biaya yang dikeluarkan. Contoh dari biaya tetap yang pertama ada penyusutan. Penyusutan adalah pembebanan bertahap dan sistematis terhadap biaya aset terwujud. Yang kedua ada asuransi biaya berkala yang perlu dibayarkan terkait kontrak asuransi. Yang ketiga ada beban bunga, biaya dana yang dipinjamkan ke perusahaan oleh pemberi pinjaman. Yang keempat, ada pajak properti, pajak yang dibebankan ke perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki. Yang kelima, ada biaya sewa, biaya berkala terkait penggunaan real estate atau kantor, gudang, pabrik, toko yang dimiliki orang lain dan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional. Yang keenam, ada gaji, pembayaran perusahaan terhadap karyawan secara berkala atau biasanya bulanan. Yang terakhir, ada utilitas, yaitu tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Meskipun elemennya termasuk variabel, namun utilitas termasuk dalam biaya tetap. Biaya tidak tetap variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produk yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produk perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produk meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Biaya variabel ini dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkait langsung dengan produksi suatu barang. Biaya variabel juga terkadang disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level karena biaya variabel tersebut bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh biaya tidak tetap variable cost, biaya untuk pembayaran bahan baku. Contoh pertama dari biaya variabel adalah biaya bahan baku untuk produksi suatu barang atau jasa. Biaya bahan baku harus dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi yang diinginkan perusahaan dalam suatu periode tertentu sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai biaya variabel. Biaya distribusi barang. Contoh dari biaya variabel adalah biaya pengiriman produk ke distributor hingga ke konsumen. Hal ini juga termasuk ke dalam biaya bensin, pengemudi, dan lain-lain. Biaya tersebut Perhitungan titik impas atau break-even point. Break-even point dalam istilah akuntansi disebut dengan analisis titik impas, sebuah kondisi di mana besarnya jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Total laba dan rugi ada pada posisi 0 titik. Artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Perhitungan BEP sangat penting dilakukan sebagai acuan dalam analisis proyeksi jumlah unit yang harus diproduksi dan biaya yang harus dikeluarkan, serta harga penjualan yang harus didapat agar mencapai titik impas dan bisnis tidak mengalami kerugian.
Manfaat break-even point. 1. Mengetahui biaya total produksi. 2. Sebagai dasar perhitungan laba. 3. Estimasi waktu balik modal. 4. Analisis profitabilitas bisnis. Taksiran harga jual. Taksiran harga jual merupakan biaya yang akan dibebankan kepada konsumen untuk suatu produk. Rumus taksiran harga jual adalah HPP ditambah HPP kali keuntungan. Contoh soal perhitungan titik impas. Sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang diproduksinya. Agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya, biaya tetap produksinya adalah sebesar 500 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah sebesar 1 juta. Harga per unitnya sebesar 1,5 juta. Berapakah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya? Contoh soal 2, nama produk A. Jumlah unit 15.000, harga per unit Rp1.000, total Rp15.000. Produk B. Jumlah unit 10.000, harga per unit Rp750, total Rp7.500. Biaya variabel produk A. Jumlah unit 15.000, harga per unit Rp500, total Rp7.500. Biaya variabel produk B. Jumlah unit 10.000, harga per unit Rp300, total Rp3.000. Biaya tetap keseluruhan Rp5.000.000 per setahun. Dengan data tersebut, kalian diminta untuk 1. Menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. 2. Menentukan BEP produk A dalam unit. Dan 3. Menentukan BEP produk B dalam unit. Jawaban: menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. BEP sama dengan total biaya per 1 dalam kurung total biaya variabel per total penjualan. BEP sama dengan 5 juta per 1 dikurang 7.500.000 ditambah 3 juta per 15 juta ditambah 7.500.000. BEP sama dengan 5 juta per 1 dikurang 0,47. BEP sama dengan 5 juta per 0,53. BEP sama dengan 9.433.962,26 rupiah dibulatkan 9.433.962